Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Instagram Avicenna ID pada series Ngobrol Santai pada sesi EduTalk. Nah, pada sesi EduTalk kali ini kita akan membahas yaitu temanya Jangan Takut Matematika bersama narasumber kita yaitu Kak Saumi Aulia. Langsung aja kita sapa ya Kak Sauminya. Assalamualaikum Kak Saumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya paling kuliah, PPL, terus siap-siap buat penelitian, paling gitu. Gitu. Ya, sebelum kita lanjut nih Kak ke pembahasan berikutnya nih, Kak Saumi ini masuk jurusan apa sih? Pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Kenapa milih jurusan itu? Suka aja. Suka aja. Nggak ada alasan lain gitu? Suka dan faktor ketidaksengajaan gitu. Itu gimana maksudnya tuh? Faktor ketidaksengajaan? Ya sebenarnya kan nggak mau juga, bukan nggak mau sih ya, nggak ada niatan untuk masuk matematika sebenarnya gitu. Pengennya sih yang apa ya, yang nggak hitung-hitungan, karena ya apa ya, senengnya sih di seni kayak gitu kan. Oh iya. Tapi matematika ya alhamdulillah juga gitu. Jadi bersyukur ya. Iya bersyukur. Alhamdulillah masuk matematika gitu. Oke. Nih, menurut Kak Saumi sendiri nih, pandangan Kak Saumi sama orang yang nggak suka matematika tuh gimana? Pandangannya sebenarnya ya, matematika itu nggak sesulit yang dibayangkan gitu. Iya. Misalkan kalau kalian belajar misalkan memperhatikan gitu, lihat satu video misalkan belum ngerti, dua video belum ngerti juga, nah video yang ketiga kalinya ditonton kalian ngerti, dan itu tuh pasti gitu kan bakal buat kalian tuh bahagia karena udah mengerti satu. Nah dari situ tuh sebenarnya matematika tuh nggak sulit gitu. Jadi sebenarnya matematika itu nggak sulit ya? Cuman stigma masyarakat dari dulu nih, dari kecil-kecil pasti ayo belajar matematika susah tahu gitu, jadi ke bawah sampai besar. Iya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya matematika itu nggak sulit ya? Iya, nggak sesulit yang dibayangkan gitu. Walaupun masih ada sedikit kesulitannya, sedikit doang tapi. Iya, tidak boleh diremehkan gitu. Iya, jadi walaupun harus... gitu juga. Nih, tentang semester Kak Saumi yang sekarang semester 7 ya? Tentang semester Kak Saumi yang semester 7, terus selama di semester 7 kesulitannya apa? Selama di semester 7, kesulitannya paling kalau ada materi gitu kan, ada materi terus harus menggunakan aplikasi, misalkan aplikasi pembelajaran seperti MATLAB misalkan. Nah, di situ kan MATLAB tuh perlu codingnya juga. Nah, sementara kita tuh kan belajarnya matematika gitu kan, belum pernah belajar coding apa gimana. Jadi ya paling belajar materi-materi baru kayak gitu yang berbau teknologi kan. Gitu. Paling kesulitannya itu. Paling gitu aja ya selama di semester 7. Kalau di semester sebelumnya apa? Kesulitannya di mana? Semester sebelumnya kesulitannya kadang jadi emang ada yang belum paham, yang belum pernah dipelajari sebelumnya misalkan. Terus bukan hitung-hitungan, jadi analisis, soal-soal berbau analisis. Terus dibarengi dengan buku sumber yang berbahasa Inggris gitu. Jadi paling itu kesulitannya, udah harus paham, banyak baca buku, terus buku bahasa Inggris ya harus nerjemahin juga, paling kesulitannya. Iya, itu benar juga. Kalau itu kan susah ya, bahasa Inggris kan berarti harus menerjemahkan dulu. Menurut Kak Saumi nih,
pelajaran tersulit di matematika dari SD sampai dengan kuliah apa? Dari SD sampai kuliah. Materi tersulit matematika. Materi tersulit menurut Saumi atau menurut Kak Saumi? Materi tersulit tentang trigonometri. Terus apa lagi? Trigonometri, persamaan linier dua variabel, terus sama persamaan garis lurus. Itu aja? Ya. Oke, jadi pelajaran tersulit tadi mungkin, tapi itu bisa apa? Kayak apakah pusing nggak ngerjain, pusing atau gampang atau susah pelajaran itu? Apa bab itu susah apa enggak menurut Kak Saumi? Menurut aku sih lumayan gitu kan, lumayan. Tapi kalau dipelajari nih sedikit-sedikit bisa gitu. Harus banyak latihan sih biar terbiasa. Jadi kalau melihat soal yang susah tuh enggak shock terus jadi hilang ingatan gitu. Jadi harus banyak latihan gitu. Oh, jadi walaupun Kak Saumi bilang itu sulit, tapi sebenarnya itu butuh banyak latihan aja ya biar bisa. Maksud sulit itu kan kadang dalam dalam memahaminya gitu kan, dalam memahami konsep. Misalkan kalau materi lain tuh dalam satu kali lihat video atau satu kali diterangin tuh kita bisa langsung oh iya ngerti gitu. Ini tuh misalkan harus membutuhkan misalkan ngulang videonya sampai 3 kali gitu. Terus baca bukunya harus banyak kayak gitu. Palingan. Biasanya kan orang ada yang model belajarnya tuh kayak kalau diterangin sama guru langsung ngerti, ada yang dijelasin juga dari video baru ngerti. Terus ada yang harus cuman sedikit orangnya, jadi nggak kayak di kelas kan banyak tuh. Mungkin kalau di kelas tuh kan banyak, jadi nggak susah ngerti orang gitu kan. Jadi model yang seperti apa, model belajar yang seperti apa yang menurut Kak Saumi itu yang paling mudah mengerti matematika? Jadi model belajar apa yang paling bisa memahami matematika? Model seperti apa? Model belajar. Nah, kan orang-orang tuh macam-macam ya. Iya. Gitu kan. Ada yang lewat video dia langsung paham, ada yang harus tatap muka paham gitu kan. Tapi selama pengalaman ngajar gitu kan, model yang paling mudah dimengerti sama murid-murid itu kalau kita pakai media pembelajaran. Misalkan kita tuh mau menerangkan aljabar nih, kita tuh bawa media pembelajaran medianya gitu, kayak blok aljabar, atau enggak kita mau belajar tentang bangun ruang, nah kita bawa tuh kerangkanya, atau enggak mau lewat aplikasi, misalkan aplikasi GeoGebra, yang penting anak-anaknya kan ngeliat, terbayang gitu. Itu sih yang bakal mempermudah untuk belajar matematika tuh. Harus gitu. Dibuat menyenangkan juga. Iya benar, berarti kan matematika tuh memang harus dibuat menyenangkan ya, biar mudah masuk ke otak gitu kan. Nih, biasanya kan matematika tuh identik dengan hitung-hitungan ya. Tapi sebenarnya matematika itu isinya hitung-hitungan doang atau ada yang lain? Enggak selalu hitung-hitungan. Ada juga tentang analisisnya gitu. Ada yang lain selain analisis gitu? Paling itu sih, paling analisis. Contoh analisis kayak gimana? Contoh analisis, misalkan nih kalian di SMA kan, di SMA belajar trigonometri itu. Nah, misalkan membuktikan suatu rumus, itu kan termasuk analisis. Oh, jadi seperti itu. Jadi analisis itu menganalisis soal yang caranya seperti apa ya, gitu. Itu juga bisa. Misalkan kalian dapat soal cerita gitu kan. Terus gimana nih cara ngerjainnya? Kan sebelum dikerjain tuh kalian tuh harus menganalisis dulu gitu kan. Apa yang diketahuinya, apa yang ditanyakannya, itu juga masuk analisis gitu. Baru ke operasi
operasi menghitungnya gitu kan. Gimana sih caranya agar kita tidak takut sama matematika? Gimana caranya? Dengan mengubah pikiran. Gimana tuh? Gitu. Iya, jadi kita tuh jangan bilang, matematika tuh susah. Nah, jangan pernah ngomong kayak gitu. Kalau matematika tuh emang bikin pusing gitu. Kadang-kadang emang bikin pusing, tapi jangan pernah bilang kalau matematika itu sulit, karena di saat kita bilang matematika itu sulit, otak kita itu akan sangat sulit menerima matematika gitu. Jadi bawahnya tuh pikirannya tuh harus, wah matematika tuh mudah gitu ya. Dan jangan lupa berdoa gitu sebelum belajar. Ya pasti itulah. Pasti harus berdoa ya biar gampang gitu. Iya, biar gampang. Menurut Kak Saumi sendiri nih, apakah belajar matematika itu wajib atau tidak buat masa depan? Wajib, sangat wajib dipelajari. Contohnya apa tuh kalau kita pakai matematika buat di masa depan? Nih di masa depan ya. Nah di masa depan tuh kan kita sekarang aja udah masuk 4.0 kan, yang semuanya tuh serba digital gitu kan. Iya digital. Iya kan? Iya. Serba digital kayak gitu. Nah secara tidak langsung nih kalau misalkan nih kalau Hafiz ya, search gitu tentang misalkan lowongan kerja untuk sekian tahun ke depan itu semuanya kayak berbau digital gitu kan, harus bisa misalkan data analisis, terus harus bisa Python yang semacamnya gitu kan. Nah itu tuh secara tidak langsung tuh kalian tuh harus bisa matematika gitu. Nah kan kebetulan aku tuh punya om gitu kan yang kerja di bagian yang seperti itu. Nah di saat dia programmernya udah jago, IT-nya jago gitu kan. Tapi perusahaan menuntut dia tuh untuk mempelajari matriks. Nah, matriks itu kan adanya di matematika. Aljabar linier juga gitu, adanya di matematika. Jadi sebenarnya beruntunglah orang-orang yang mau belajar matematika. Jadi nanti kalau kalian udah punya basic matematika, kalian bisa belajar coding gitu, dan itu tuh sangat berguna gitu untuk masa depan gitu, untuk masa depan kalian. Jadi memang penting banget ya. Banyak juga. Iya, penting banget. Jadi memang semua pekerjaan juga ada matematikanya gitu kan? Ada. Nah, tuh buat teman-teman nih yang mungkin menganggap matematika tuh susah, matematika tuh sulit, gak mau belajar, padahal akan dipakai buat pekerjaan di masa depan gitu kan ya? Iya. Terakhir nih Kak, gimana sih tips buat belajar matematika biar cepet paham? Biar cepet paham ya, belajar matematika. Yang pertama kalian tuh harus tahu dulu belajar materi itu tuh tujuannya untuk apa. Iya. Kan misalkan kalian tuh belajar geometri, tujuan belajar geometri itu kalian untuk apa gitu. Nah habis belajar tujuan tentang geometri, bisa juga kalian nonton tentang atau enggak baca-baca tentang asal mula gitu kan. Asal mula materi itu ada kayak gitu. Udah gitu kalian bisa belajar juga ke rumusnya gitu kan. Terus cari itu tuh rumusnya dari mana sih, bisa kayak gitu juga. Atau enggak kalian bisa langsung ke soal, terus sambil ngerjain soal sambil lihat rumus, gitu. Semakin banyak soal yang kalian kerjakan, semakin sering juga kan kalian lihat rumus. Nah dari situ nanti akan ingat sendiri gitu. Jangan pernah menghafal rumus gitu kan, karena semakin banyak yang kalian hafal, semakin banyak juga yang kalian lupa gitu. Jadi dipahami aja gitu. Dan harus dibawa santai juga, tapi serius gitu kan. Dibawa menyenangkan. Iya, membutuhkan waktu juga. Jadi jangan pernah besoknya mau ulangan kalian baru belajar gitu. Gak gitu. Misalkan jadi kalian tuh ada waktu seminggu. Nah, 1 hari kalian sisihkan misalkan 30 menit untuk belajar matematika. Nah, itu tuh nanti bakalan inget gitu. Jangan 1 hari sebelum ulangan gitu misalkan. Kalau menurut Kak Saumi nih, apakah orang yang tidak orang yang
matematikanya tuh di SD, di SMP itu matematika di SMP dan sebelumnya itu jelek, apakah mempengaruhi ke depannya atau enggak? Kalau matematikanya jelek tuh kan misalkan nilai ya. Iya. Enggak sih, tidak terlalu berpengaruh kalau nilai itu. Tapi bisa masuk kuliah apa enggak? Kan biasanya kan kuliah kan pasti ada aja ya matematikanya gitu. Iya. Berarti itu ngaruh nggak buat di lingkungan kuliahnya, di lingkungan universitasnya gitu? Matematika tuh penting nggak sih? Kalau misalkan untuk orang yang mau kuliah gitu kan, iya. Nah kan sebelum itu mereka harus melewati jenjang SD, SMP, SMA gitu. Nah secara tidak langsung kita tuh kayak ya harus gitu belajar yang serius gitu matematikanya. Jadi belajar matematika tuh bukan untuk mencapai nilai yang tinggi, tapi harus dipahami gitu karena itu tuh perlu. Nah misalkan kalian kuliah juga kan belajar matematika. Nah kalau misalkan kalian di SD, SMP, SMA-nya matematikanya ya udah bodo amat gitu kan. Nanti kaliannya bakal ketarik-tarik sama orang gitu kan. Tapi sebenarnya sih kalau orang yang nggak ada matematikanya nantinya gitu, sebenarnya matematika juga tidak semuanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih aku tuh kuliah, mata kuliahnya banyak gitu kan, tapi waktu ngajar yang terpakai itu hanya beberapa persen kayak gitu. Jadi kalian belajar di sekolah, di SD, SMP, SMA, belajar matematika, yang dipakainya juga sebenarnya nggak akan seluruhnya terpakai gitu kan. Misalkan kalau kalian ngitung sesuatu kan nggak mungkin juga, oh ini rumusnya ini, kan nggak gitu kan, nggak selebay itu kan gitu. Iya, berarti kalau misalnya nilainya jelek matematikanya nggak apa-apa ya? Nggak, asal kaliannya paham, karena ya nilainya ya udah gitu, hanya tertulis gitu kan penilaian manusia. Jadi gitu sih. Jadi gitu tuh guys, ya tentang matematika. Jadi sebenarnya matematika itu gampang dan tidak sulit, betul tidak? Betul sekali, itu gampang ya. Jadi Kak Saumi aja bisa. Jadi kalau kalian yang bilang kok orang pada bisa sih matematika, ya emang sebenarnya bisa. Cuma kaliannya aja yang menganggap itu sulit, matematika tuh susah gitu. Iya. Terima kasih Kak nih udah berbagi, udah sharing sama kita semua gitu kan tentang matematika. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan bermanfaat ya, khususnya untuk teman-teman juga. Sekali lagi terima kasih sama Kak Saumi udah dateng, udah ngobrol-ngobrol sama kita semua. Terima kasih. Nah, oke. Teman-teman, sekarang kita sudah di penghujung acara ya, di penghujung live. Jadi terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Change my life, better start believing in myself. And we all now looking for God, so we never see it in ourselves. Shit divine and eventually move.